Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan sebenar-benar ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seseorang demi Allah, mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan, mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan ini marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, baik nikmat yang nampak oleh mata kita maupun nikmat yang tidak nampak oleh mata kita. Kalau kita berusaha menghitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita naik sebuah kapal dan kita berlayar mengarungi samudra, tentu kita tidak akan selalu mendapatkan arus laut yang selalu tenang dan datar. Akan tetapi terkadang kita akan mendapatkan hambatan, baik itu ombak yang kecil maupun ombak yang besar, dan bisa jadi hambatan tersebut adalah gelombang tsunami yang bisa menghancurkan diri kita. Begitu pula wahai kaum muslimin, dalam kehidupan kita, dalam mengarungi samudera kehidupan kita ini, kita tidak akan mendapatkan kehidupan kita dalam satu arah saja, dalam keadaan yang nyaman dan tenang. Akan tetapi terkadang kita akan mendapatkan hambatan dan ujian. Karena memang para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kehidupan ini adalah ujian.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, dan Dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha pengampun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun yang masuk dalam kehidupan ini, siapapun dia yang masuk dalam kehidupan ini, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia muslim maupun dia kafir, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, Allah akan menguji orang-orang beriman dengan mengkhususkan lafadznya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah akan menguji manusia, baik mereka beriman maupun mereka kafir. Dan perlu kita ketahui bersama kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthalu fal-amthalu minan nas." Manusia yang paling berat ujiannya, manusia yang paling berat cobaannya, al-anbiya, mereka adalah para nabi. Thumma as-salihun, kemudian orang-orang yang saleh. Thumma al-amthal, kemudian orang yang semisalnya, lalu semisalnya dari golongan manusia. Yubtala rajulu ala hasabi dinih, seseorang akan diuji berdasarkan dengan kadar agamanya, berdasarkan dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaihi. Jika dia agamanya kuat, jika dia keimanannya kuat, maka akan berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa anhu. Dan jika dia agamanya lemah, jika dia keimanannya lemah, maka ujiannya ringan. Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya ala dhahril ardi laisa alaihi khati'ah, laisat alaihi khati'ah. Senantiasa ujian itu akan datang kepada seorang hamba sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa memiliki kesalahan. Para jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, meskipun Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menguji orang-orang yang beriman, di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya sebesar apapun ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, pasti ada jalan keluarnya, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya jalan keluar tersebut hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, hanya untuk orang-orang yang bertakwa, hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tentu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya jalan keluar. Kemudian di dalam surat yang lain, surat Al-Anfal ayat 29, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian furqana. Salah satu tafsiran dari furqanan, dikatakan para ulama, salah satu tafsirannya adalah al-makhraj, yaitu jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahiman wa rahimakumullah, jika seseorang menghadapi suatu permasalahan kehidupan, baik itu permasalahan keluarga, permasalahan pendidikan, permasalahan keuangan, permasalahan apapun, dia tidak akan mendapatkan solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permasalahan yang kita hadapi akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakini bersama, kalau ternyata ada orang dia selalu mendapatkan permasalahan kehidupan, dia tidak kunjung-kunjung mendapatkan solusi, maka orang ini perlu introspeksi diri, karena solusi itu ada pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perlu introspeksi diri, dia perlu bermuhasabah. Apakah dia sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena jika ternyata solusi itu belum dia dapatkan, ini artinya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar untuknya, jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz man. Siapa dalam ayat ini menunjukkan keumuman. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, baik dia perempuan maupun laki-laki, dia kaya maupun miskin, dia pejabat atau rakyat biasa, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti wallahi akan ada jalan keluar di hadapannya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan permasalahan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwasanya semua jenis permasalahan yang kita hadapi, baik berkaitan dengan diri kita maupun anak kita, kunci atau solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang beristiqamah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi semua manusia. Dan di antara permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia adalah permasalahan ekonomi, permasalahan keuangan. Maka di antara jalan keluar agar seseorang bisa menjemput rizkinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam menganjurkan agar seseorang mengambil dua sebab untuk menjemput rizki mereka. Yang pertama adalah dengan bekerja, dan yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan perkara yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jaz, dan janganlah kamu lemah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian orang tatkala berusaha mencari rizki, tatkala berusaha menjemput rizki, mereka hanya mengandalkan sebab-sebab duniawi. Mereka hanya bekerja dan bekerja tanpa memperhatikan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lalai dari salat-salat berjamaah, sehingga mereka lalai dari kewajiban-kewajiban mereka hanya untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mereka lupa bahwasanya kemudahan mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala selain dengan bekerja, yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan jalan keluar untuknya, dan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak disangka-sangka, bisa jadi ini adalah kabar gembira untuk diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, barang siapa yang bertakwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, untuk itulah kita harus yakin jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rizki akan datang kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu mana yang benar dan tahu mana yang batil. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir lana uyubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' li ahadina dhanban illa ghafartah wala maridun illa syafaitah wala dainan illa addaitah wala hamman illa farajtah wala mayyitan illa rahimtah wala asiyan illa hadaitah wala hajatan hiya laka ridon wala nafiha salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana walhamdulillah wa aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.